Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Anda dan Andaku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berjumpa kembali untuk bersama-sama kita belajar menuntut ilmu. Nah, pada hari ini kita masih melanjutkan tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Tema 1, keragaman suku bangsa di negeriku, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu bersama-sama dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, siswa mampu menggali informasi teks melalui ide pokok. Siswa mampu menjelaskan keragaman bahasa daerah di Indonesia. Siswa mampu mempraktikkan bahasa daerahnya. Siswa mampu menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah perintah membaca, bukan perintah sholat atau yang lainnya. Begitu banyak keutamaan dan manfaat dari membaca. Dengan membaca, seseorang akan terbebas dari kebodohan. Dengan membaca, seseorang akan mendapat berbagai ilmu yang dapat melunakkan pintu hati agar dapat melaksanakan perintah-perintah Allah lainnya. Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan baru. Agar mendapatkan informasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya dengan tepat, kita perlu mengetahui cara memahami isi bacaan. Dalam memahami isi teks dengan baik, hendaknya kita menemukan ide atau gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Untuk menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kita harus membaca teks dengan teliti. Carilah kata kunci di setiap kalimat. Pahami setiap kata sulit dengan mencari artinya di KBBI. KBBI adalah singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentukan kalimat yang merupakan ide dari semua kalimat. Cobalah baca teks berikut dengan cermat untuk menambah wawasan kalian. Silakan kalian baca dalam hati. Nah, juga bisa kalian baca di buku tematik halaman 19. Nah, tentu kita sudah belajar tentang bagaimana mencari ide pokok, ya. Nah, misalkan di paragraf pertama pada teks bacaan ini adalah bahwa Kepala Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Dadan Suhendra mengatakan sebanyak 11 daerah di tanah 11 bahasa daerah di tanah air yang dikategorikan punah. Ya, jadi itu adalah ide pokoknya. Nah, tentu di materi-materi yang terdahulu kita sudah pernah belajar tentang ide pokok. Ya, silakan nanti kalian belajar ulang kembali bagaimana cara menentukan ide pokok. Kita lanjutkan. Nah, mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Menurut bacaan di atas, bagaimana status bahasa-bahasa daerah di Indonesia menurut pemetaan Kemendikbud? Ya, terdapat 11 bahasa yang dikategorikan punah, 4 bahasa kritis, 22 bahasa terancam punah, 2 bahasa mengalami kemunduran, 16 bahasa dalam kondisi rentan punah, dan 9 bahasa berstatus aman. 2. Berapa jumlah bahasa yang sudah teridentifikasi dalam pemetaan bahasa tersebut?
Dari 668 bahasa daerah yang telah dicatat dan diidentifikasi tersebut, baru 74 bahasa yang telah dipetakan vitalitas atau daya hidupnya. Pemetaan itu belum termasuk ragam dialek dan subdialek bahasa daerah di Indonesia. Menurut UNESCO, apa manfaat keragaman bahasa dan multilingualisme? Keanekaragaman bahasa dan multilingualisme dapat menjadi bagian integral untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu mendorong pendidikan berkualitas dan merata serta pendidikan sepanjang hayat. Meskipun Okto lahir di Papua, dia pandai berbahasa Jawa. Teman sepermainannya di lingkungan tempat dia tinggal semua berasal dari suku Jawa. Di Papua terdapat banyak bahasa daerah. Di antaranya ada Dani, Ambai, Kita, dan Dabu. Daerah lain di Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Nah, ini bisa kalian baca pada buku paket buku tematik halaman 20 sampai halaman 21. Di kelasmu tentu ada teman yang berasal dari daerah atau suku bangsa yang berbeda, bukan? Pilihlah salah satu di antara mereka, kemudian mintalah bantuan kepadanya untuk menerjemahkan dialog di bawah ini. Nah, ini adalah dialog dalam bahasa Indonesia. Ibu, kakak, ayah di mana? Kakak, ayah pergi ke masjid, Bu. Ibu, kakak tidak ikut ayah ke masjid. Soal berjamaah di masjid itu wajib loh bagi laki-laki. Kakak, iya Bu. Kakak segera menyusul ke masjid. Ini adalah dialog dalam bahasa Indonesia. Coba kita terjemahkan dialog tersebut ke dalam bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Ibu, Mas, bapak ning endi? Kata kakak, bapak lunga menyang ning masjid, Bu. Ibu, Mas, ora lunga menyang masjid karo bapak. Salat berjamaah ing masjid iku wajib kanggo wong lanang. Kakak, iya Bu, Mas enggal nututi ning masjid. Nah, itu adalah dialog dalam bahasa Jawa. Mari kita masuk kepada tema menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Dua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Tiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Empat, tidak menghina bahasa daerah lain. Bicaralah dengan bahasa daerah. Jangan merasa canggung atau bahkan punya pikiran bahwa berbicara dengan bahasa daerah itu sesuatu yang kuno atau tidak modern. Sebagai warga negara yang baik dan cinta akan budaya Indonesia, hendaknya kita ikut peduli dengan pelestarian bahasa daerah. Nah, sebagai wujud nyata, ikut melestarikan pelestarian bahasa daerah, gunakan bahasa daerah saat berbicara dengan orang-orang di sekitarmu. Kita sebagai umat manusia haruslah memiliki perilaku yang baik termasuk dalam berkata seperti hadis di bawah ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yaqul khairan aw liyasmut.
yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Hikmat dari hadis ini adalah agar kita senantiasa menjaga lisan kita sebagaimana sebelum berkata-kata hendaknya kita pikirkan dahulu perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita menyakiti orang lain. Tajamnya kata-kata bisa melukai hati orang lain meskipun diungkapkan dengan nada yang lemah lembut. Jaga lisan dalam segala kesempatan. Ya, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.